mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya rabbi bil mustafa biqalbihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani ya rabbi bil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zilluhu fi samsi zufatani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kadfa'u qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sibyaza bimuhtatani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al garamin hadil khasai safa fadhatakun aminan min syarri narin wa surakin wa min mihani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al garami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi bismillahirrahmanirrahim al-fatihah ala niyatil futu wal munuh wa rusuwata wa nasuh salahil jasadi wa ruh wa iladrati nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summa al-fatihah muhalif adal kitab mutiara Ramadan li Ustaz al-Kiai Haji Abdul Rahman Nawawi wa summa Sayyidil Walid Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Segab wa summa Habib Ali bin Abdul Rahman al-Segab wa summa ila arwah awliya wa syuhada was-salihin wa summa ila arwah minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa darajati bil jannah yanbuna bi sharihim wa anwari mawlumi wa nafatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya al-akhirah al-fatihah syaitanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sumu li wa ana azibih sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan ta'lim atau pengajian subuh pagi yang diadakan daripada pengurus Masjid Jami' Ittihadil Ikhwan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan yang berikut, yang kemarin kita telah mengetahui bahwa syarat daripada puasa di bulan Ramadan dan juga dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga ijtima' daripada ulama tentang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan membaca kitab Mutiara Ramadan ini, fadilah tentang puasa di bulan Ramadan, yang mana asumulih wa ana azabih. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala langsung melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi yang mengatakan asumuli wa ana azzabi, puasa itu kepunyaan aku dan akulah yang membalasnya. Artinya puasa, ibadah puasa itu tidak bisa dilihat dengan orang, tidak bisa dilihat dengan apapun juga. Yang tahu puasa diri kita sendiri. Kalau ibadah-ibadah yang lain kayak sholat, bisa dilihat orang nggak? Bisa. Mau sholat banyak, mau sholat dikit, itu bisa dilihat dengan orang. Terus ibadah puasa bisa dilihat dengan orang. Berapa kali pergi haji, berapa kali dia ibadah pergi haji, bisa dilihat orang dengan ongkos juga. Terus apa lagi? Zakat bisa dilihat dengan orang. Tapi kalau ibadah puasa hanya Allah yang tahu, dan juga orang yang berpuasa itu yang lebih tahu. Maka dari itu dalam agama Islam ada yang disebut namanya ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Maka dari itu kita berpuasa benar-benar menjalankan ibadah puasa. Jangan kita nggak puasa bilang puasa, nggak boleh. Terus ada firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah puasa yang seperti kemarin-kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita kan tahunya Al-Qur'an itu kan berjilid. Al-Qur'an itu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kepada sahabat, sehingga sahabat tuh, mereka para sahabat menyatet yang ada di pelepah korma, yang ada di tulang, dan ada juga yang hafalan dalam penghafalan Al-Quran.
Sehingga banyak para sahabat-sahabat itu ya hafal daripada Al-Quran. Nah, kita taunya Al-Quran itu sudah jadi jilid. Sebenarnya enggak. Itu yang jadi jilid di zaman Nabi Utsman di zaman sahabat Sayyidina Utsman sahabat yaitu Utsman bin Affan. Sehingga inisiatif daripada sahabat Utsman bin Affan, bagaimana nih kalau misalkan nanti sahabat-sahabat pada meninggal dunia sehingga tidak ada itu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu inisiatif daripada sahabat Utsman bin Affan, dikumpulin tuh para penghafal Al-Quran. Terus catatan-catatan yang ada di perpakorma, dan juga ada yang di tulang-tulang, entah tulang kerbau atau yang lain, sehingga dikumpulin tuh ayat-ayat Al-Quran. Udah menjadi tuh Al-Quran yang kemarin telah dibahas sama guru-guru kita ya, dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu alhamdulillah kita dapat keterangan itu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berkat menghadiri majelis ilmu yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Jadi kita tahu sekarang tentang Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini kita harus baca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi dikatakan, Iqra'u Quran fa'innahum syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu memberi pertolongan bagi orang yang membaca. Baca Al-Quran. Di sini alhamdulillah besok Ustaz Rifki Haitami mengajarkan kita tentang membaca Al-Quran. Kalau misal kita nggak baca Al-Quran, baca huruf-huruf hijaiyah. Banyak di sini guru-guru ngaji, Ustaz Hamid tuh ngajar. Kan orang taunya itu alif itu lurus. Cang ngaji cang. Jadi taunya kita tuh alif lurus. Kan ada alif yang namanya alif maksurah. Alif maksurah begitu tuh. Enggak ada titiknya. Bukannya ya, bukannya tak. Kalau ada tak titiknya di atas, dua tak. Kalau di bawah ada titiknya ya. Nah, alif maksurah. Kita tahu alif begini, lempeng. Ada juga di atasnya alif huruf hamzah. Di atasnya alif ada huruf hamzah. Namanya alif mamdudah. Kalau alif maksurah itu misalkan tulisan salwa, itu pakai alif tuh, alif maksurah. Maka belajar. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang kalau misalkan beribadat kepada Allah tanpa didasarkan dengan ilmu, maka ibadahnya tuh sia-sia. Terus di dalam hadis yang kedua tentang lisaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi bagi orang yang berpuasa itu gembira. Lisaimi farhatani yafrahu bihima. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kita bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang-orang yang benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita menceritakan tentang hadis Nabi dan juga menceritakan tentang hadis qudsi. Sekarang Al-Faqir akan menjelaskan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Di sini diterangkan fadilah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun dan 40 bulan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka justru riwayat hendaklah kita perjuangkan betul-betul dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ada bocoran tentang kapan malam Lailatul Qadar. Datangnya malam Lailatul Qadar tergantung kapan awalnya bulan puasa. Kapan awalnya itu bulan puasa. Nanti akan ketahuan malam Lailatul Qadar. Menurut kitab yang diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 nomor 257, berkata Imam Ghazali dan lainnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui hari awal Ramadan. Perhati nih. Jadi diketahui dengan hari awalnya Ramadan. Jika awal Ramadan hari Ahad, hari Minggu atau Rebo, maka malam Lailatul Qadar tanggal 29. Kemarin jatuh awalnya Ramadan kapan? Selasa. Nanti ada. Yang kedua, awal Ramadan hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu tanggal 21. Terus yang ketiga, awal Ramadan hari Selasa dan Jumat, malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. 27 Ramadan. Yang keempat, awal Ramadan hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu tanggal 25 Ramadan. Dan yang terakhir, awal Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 23. Pada tanggal 23. Tapi ada yang istimewa. Apabila malam Lailatul Qadar itu atau malam yang ganjil tepatnya pada malam Jumat. Apabila malam ganjil itu tepatnya malam Jumat, pasti juga itu malam Lailatul Qadar. Nah, kita kejar malam Lailatul Qadar itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah. Jangan kita begadang mau dapat malam Lailatul Qadar. Kalau zaman dulu main kerambol mau dapetin malam Lailatul Qadar. Main catur mau dapetin malam Lailatul Qadar. Sekarang nah, jadi kita sekarang udah tahu kapan waktunya kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh banyak tidur, tapi diselingi itu dengan pembacaan Al-Quran boleh, ibadah-ibadah yang lain. Di dalam kalam ulama, nisful Ramadan zahaba wa nisful akhir zahabun. 10 Ramadan telah berlalu, dan 10 akhir daripada bulan Ramadan yaitu emas yang kita sering dengar, awaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhun itqun minan nar. 10 pertama bulan Ramadan kasih sayangnya Allah. 10 kedua yaitu ampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 akhir daripada bulan Ramadan pembebasan kita daripada api neraka. Jadi banyak orang-orang tuh yang ibadah di akhir-akhir Ramadan itu lebih banyak lagi ibadahnya kepada Allah. Seperti kayak misalkan nih kita mengejarkan ibadah. Misalkan sekarang hari Jumat deh. Nah, kita tuh sholat duha atau kita masuk ke masjid. Wudu, sholat wudu, terus sholat duha, terus nanti kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, baca tuh Al-Quran. Nanti ada tuh Jumat depan kita mengkodokkan sholat tuh. Alhamdulillah di sini udah diadakan tuh, udah 2 kali atau 3 kali berturut-turut yang diadakan guru kita tuh Ustaz Ahmad Baihaqi tuh. Setelah sholat Jumat
kodok sholat di sini nih. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di sini nih. Mungkin nanti lebih syiar lagi, mungkin diumumin kali. Diumumin. Jadi yang kita ketinggalan sholat-sholat yang fardu yang lalu tuh. Nah jadi setelah sholat Jumat kita baca Al-Quran. Boleh kita tidur dulu. Nanti kita bangun melaksanakan sholat asar. Sholat asar tuh ada sholat sunnah asar 4 rakaat. Pahalanya besar. Kita baca Quran. Nah setelah itu kita ke aula baca tahlil. Sekarang baca tahlil. Giliran doa baru datang. Sian yang nyumbang. Kalau bisa tuh dari awal. Apabila Hamid baca tuh Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, itu jam 5 datang. Nih kagak, udah mau baru ada jamaah, masa kita nggak sebutin. Nah jadi mereka tuh yang para penyumbang girang didoain bersama. Al jamaah barokah, berkumpul itu berkah. Kayak habaib kan makan nasi di nampan tuh, itu berkah. Apalagi di sini udah didoain tuh, semuanya didoain. Nah setelah doa, doa sholat maghrib deh di sini berjamaah lagi. Nah kalau bisa tuh setelah sholat maghrib jangan langsung pulang, sholat ba'diyah maghrib. Kalau bisa tuh digabung dengan awabin. Sholat ba'diyah maghrib bisa digabung dengan awabin. Soalnya sunatan ba'diyah maghrib rakaataini ma'a awabin lillahi ta'ala. Sajatu sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat bersama sunat awabin. Surahnya Qul ya ayyuhal kafirun sama kulhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah awabin digabung dengan sholat barang siapa yang melaksanakan sholat ba'diyah maghrib digabung dengan awabin, pahalanya sama dengan 2 tahun tuh. Tapi banyak yang nggak mengerjakan karena mereka nggak tahu. Nah sekarang tahu, kerjain. Jadi al-fakir dapat pahala. Kayak kemarin tuh al-fakir kan pernah bilang ketika kita berzikir terus sebelum baca Allahumma anta salam kan Allah baca doa tuh Allahumma ajirna minan nari salimin, itu nggak ada yang angkat tangan. Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, ya Allah bebaskan aku daripada api neraka, itu kan doa. Ini giliran Allahumma anta salam baru jalan. Nah jadi banyak tuh kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini. Terus kita melaksanakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu dari malam ke-1 sampai 29 tuh ada pahala-pahala yang berlipat ganda. Bahkan ada ulama mengatakan barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam sekian sama orang yang dilahirkan sama orang tuanya tuh kayak bayi. Kenapa kayak bayi? Karena urutan bulan Hijriah, bulan Ramadan itu di bulan ke-9. Di bulan ke-9. Nah, terus setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, terus kita melaksanakan sholat ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya. Karena ba'diyah Isya itu lebih afdol daripada kita melaksanakan sholat tarawih. Jangan inti nggak sholat tarawih, Ustaz, anda udah sholat ba'diyah Isya nggak sholat tarawih deh, jangan. Sholat ba'diyah Isya lalu sholat tarawih, sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih. Terus nah kemarin diadakan tanggal 17 Ramadan, nanti 27
Ya, 27 Ramadan tuh tarawih yang khatam Quran yang dipimpin oleh guru kita. Insya Allah Al-Fakir hadir. Kemarin Al-Fakir nggak datang. Ya, kita kemana? Keluar Batang. Ya, Iza ahabba syai'an aksara min zikri. Jadi kalau kita menyintai seseorang maka disebutnya namanya itu selalu. Ya, artinya tuh mungkin pahalanya lebih banyak kali di luar Batang. Ya, maka Al-Fakir ke sono keluar Batang. Nah, jadi semua ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih di majelis ilmu ini, jangan sembarangan cuman begini-begini doang. Ya. Kalau Al-Fakir ngomong nggak ada orang buat apaan? Berarti kan mereka nih dengerin Al-Fakir. Walaupun bahasanya itu terbata-bata, enggak apa namanya, enggak karena kurang biasa, ya baru 3 hari, baru 3 hari. Kalau ajib, Ustaz nanti lanjut abis ini lanjut. kalau lanjut nama kitabnya bukan Mutiara Ramadan, Mutiara Sawal. Ya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan banyak tuh ibadah-ibadah yang dilipat gandakan. Apalagi nanti ada malam takbiran. Malam takbiran yang kita disuruh untuk berbanyak takbir, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita saling memaafkan kepada tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita, ya. Nah, terus ada juga minal aidin wal faizin. Itu minal aidin wal faizin bukan artinya mohon maaf lahir batin, bukan. Minal aidin wal faizin itu artinya tuh kita kembali ke fitrah. Itu kan karena dibikin lagu Ame Bing Slamet, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Ya, enggak benar. Jadi untuk menyesuaikan tuh kalimat sehingga diartikan ame pengarang itu mohon maaf dan lahir dan batin gitu. Jadi kalau mohon maaf lahir dan batin gitu kan, nah itu bukan arti daripada minal aidin wal faizin, bukan. Terserah dia bilang minal aidin wal faizin tuh artinya kita kembali kepada fitrah. Ya, kita kembali kepada fitrah. Nah, orang yang melaksanakan ibadah puasa, tarawih, qiyamul lail, itu kita tuh gembira dengan adanya itu Idul Fitri, awal Syawal gitu loh. Kayak kita mencetak bola kalau main bola gitu loh. Gembiranya gimana sih? Itu dia tuh orang yang menang di dalam ibadah puasa dan tarawih, begitu tuh. Selebrasi ya, show gitu, show. Jadi orang yang puasanya full, ibadahnya full, tarawihnya full, itu kayak orang yang bertanding bola. Tapi kalau orang yang ya puasanya kalah, tarawihnya kalah, dandannya paling rame. Apabila kita ngelihat tuh, lebaran tuh. Baju paling wangi. Ya. Sekian dari Al-Fakir, mungkin ini kelamaan. Ya. Ya, jadi nggak konsen, emang nggak konsen. Ini besok lagi Jumat depan, berarti Jumat yang terakhir ya. Jumat terakhir nggak apa. Tadi saya mau tanya, tadi kan kalau dimulainya hari Selasa ya Ramadannya berarti Lailatul Qadar kan tanggal 27. Itu tanggal 27 atau malam 27? Malam 27, malam Pak. 27. Malam daripada Nuzulul Quran. Malam 27. Jadi apabila awal Ramadan hari Selasa dan Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya itu tanggal 27 Ramadan. Malam 27. Pas tarawih di sini, encang mau doa mau nangis terserah di sini.
Ya. Malam 27 hadir semua. Ya. Insya Allah. Jadi sebentar, maaf. Kalau sekarang kan hari libur mungkin rame nih, karena hari libur nih. Hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Sampai wafat Isa Al-Masih. Wafat Isa Al-Masih itu liburnya orang Kristen. Karena Isa Al-Masih itu nggak wafat. Kalau kenaikan Isa Al-Masih benar, itu liburnya orang Islam. Karena bisa nggak mati. Iya benar. Jadi wafatnya Isa Al-Masih itu bagi orang Nasrani. Nah bisa nggak mati. Tapi kalau misalnya kenaikan Isa Al-Masih itu liburnya orang Islam. Mungkin yang bisa itu Al-Fakir sampaikan, semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina min indik wa abdi alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wal bisna ibasa afi wa fiatik bid dunya wa dunya akhirah. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan. Da'u biha subhanakallahumma tayyatu ya salam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah la ni'amillah. Alhamdulillah la barakatillah. Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi asyani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi asyani wa darji. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi asyani wa darji. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.